Selamat pagi sahabat Bahari. Dengan didorongnya Indonesia menjadi poros maritim dunia, tentunya diperlukan penguatan di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya yaitu peningkatan fasilitas pelabuhan, armada kapal, dan SDM yang handal. Salah satu kinerja yang sering menjadi sorotan dunia adalah tingkat keselamatan kapal, termasuk keselamatan kapal perikanan. Keselamatan dalam operasi penangkapan dan pelayaran merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya safety, security, dan clean ocean. Keselamatan penangkapan dan pelayaran dapat tercipta apabila kapal memenuhi standar, awak kapal memiliki basic kompetensi memadai, serta didukung dengan pelaksanaan sistem standar operasional baik nasional maupun internasional. Selain itu, dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran kapal perikanan dan keselamatan pengoperasian alat penangkapan ikan, serta produktivitas penangkapan ikan, diperlukan peningkatan kompetensi SDM pelaut kapal perikanan melalui pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat khusus kepelautan dan perikanan. Dalam perjalanannya, pengesahan atau ratifikasi peraturan internasional untuk standar sertifikasi pelaut kapal perikanan tentunya melalui proses yang sangat panjang, sehingga akhirnya Indonesia melalui Perpres nomor 18 tahun 2019 meratifikasi konvensi STCWF tahun 1995 tentang Standard of Training, Certification, and Keeping for Fishing Vessel Personnel, di mana poin ini menjadi start awal bagi perbaikan tata kelola pengawakan yang termasuk dalamnya sertifikasi untuk pelaut kapal perikanan. Politek AUP sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1962 dengan menghadirkan beberapa program studi, yaitu program studi teknologi penangkapan ikan dan permesinan perikanan. Demikian program studi tersebut disiapkan untuk melahirkan pelaut perikanan yang tangguh dan handal untuk mengolah sumber daya perikanan baik di level nasional maupun di level internasional. Untuk tujuan tersebut, maka penting didorong dengan adanya regulasi baik sertifikasi maupun pengawakan yang berstandar internasional. Pagi ini kita langsung tersambung bersama Bapak Rahmat Mualim SSTPI MSI yang akan berbincang mengenai pengawakan dan sertifikasi pelaut kapal perikanan pasca ratifikasi STCWF tahun 1995 pada Vocational Sharing Lecture AUP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Bapak Rahmat Mualim yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ririn. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama AUP Voice pagi ini. Bapak bisa dijelaskan seperti apa pengawakan dan sertifikasi pelaut kapal perikanan pasca ratifikasi STCWF tahun 1995? Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih. Pagi hari ini sudah diberikan waktu untuk sharing di AUP Voice, ya, dengan topik pengawakan kapal perikanan, tentunya pasca ratifikasi, dan sebelumnya nanti kita akan melihat ke belakang sebelum ratifikasi, bentuk sertifikasi dan pengawakan kapal perikanan seperti apa. Saya izin share screen ya Mbak Ririn ya. Baik. Ya. Topik kita di learning session kita pagi hari ini adalah sertifikasi dan pengawakan kapal perikanan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dan diantar oleh MC kita ya Mbak Ririn, moderator, tentunya jelas sekali bahwa Politeknik AUP ini dengan prodi penangkapan dan permesinan yang berdiri sejak tahun 62, ya, harapannya di awal pendiriannya adalah bisa melahirkan pelaut perikanan yang handal dan tangguh untuk mengelola sumber daya perikanan yang kita miliki. Tetapi dalam perjalanannya tentunya pengakuan, ya, kewenangan yang berkaitan dengan sertifikat tentunya prosesnya sangat panjang, sehingga akhirnya pada tahun 2019 kemarin di bulan April melalui Perpres nomor 18 tahun 2019, ya, kita secara resmi sudah meratifikasi, ya, konvensi STCWF
1995 tentang Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel. Tentunya ini merupakan tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Ririn, ya, start awal ya, garis awal yang akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menata kembali ya sistem pengawakan termasuk sertifikasi di dalamnya yang berkaitan dengan kapal perikanan. Latar belakang tentunya Indonesia menjadi poros maritim dunia ya, sebagai negara maritim yang besar yang kuat ya, sesuai dengan tujuan ya daripada pemerintah, di mana dalam poros maritim itu ada 5 pilar. Di antaranya adalah keselamatan di dalam mengelola sumber daya dan tentunya keselamatan itu sendiri dan bagaimana mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan yang namanya penguatan armada kapal ya. Armada kapal yang mampu menjelajah di seluruh perairan termasuk di laut lepas atau di high sea untuk ya memanfaatkan sumber daya perikanan yang tersedia. Kemudian adalah fasilitas pelabuhan yang memadai untuk tata niaga dan pemasaran, serta tidak kalah pentingnya adalah SDM yang handal untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian salah satu kinerja yang menjadi sorotan dunia adalah tingkat keselamatan kapal, termasuk keselamatan kapal perikanan. Sesuai dengan salah satu pilar tadi poros maritim, di mana adalah fokus pada peningkatan keselamatan. Tentunya keselamatan kapal didukung oleh SDM yang handal. Berikutnya adalah berdasarkan data FAO 2011 itu sangat tinggi, ya 24.000 kecelakaan fatal per tahun. Jadi rata-rata itu 80 per 100.000 nelayan meninggal. Kemudian berdasarkan kalau di Indonesia penelitian Bapak almarhum Cucu Suwarjo, ya kecelakaannya juga cukup tinggi untuk 3 wilayah ya, Cilacap, Tegal, dan Pekalongan itu 113 orang per 100.000. Tentunya keselamatan dalam operasi penangkapan dan pelayaran merupakan hal yang sangat penting tadi guna tercapainya safety, security, dan clean ocean ya. Kemudian keselamatan penangkapan dan pelayaran dapat tercipta apabila ya kapalnya memenuhi standar, awak kapalnya kompeten, lagi-lagi tentunya didukung dengan sistem standar operasional baik nasional maupun internasional. Lanjut, dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran kapal perikanan, keselamatan pengoperasian alat penangkapan, serta produktivitasnya, diperlukan peningkatan kompetensi SDM pelaut perikanan, melalui tentunya pendidikan pelatihan yang bersertifikat khusus. Nanti di dalamnya akan banyak tentunya kompetensi-kompetensi yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut, ya, baik itu keselamatan, navigasi, pengoperasian kapal, permesinan, dan tentunya penangkapan itu sendiri. Dasar hukum adalah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang pengesahan standar Training Certification and Watchkeeping for Fishing Personnel 95. Kemudian berikutnya lahir itu PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, di mana salah satunya adalah mengatur tentang tata kelola pengawakan kapal perikanan. Ini adalah 3 unsur regulasi memang sebagai turunan daripada SCTWF tadi, sehingga ini menjadi dasar hukum kita ke depan bagaimana mengelola sertifikasi dan pengawakan kapal perikanan. Sebelum kita melihat ke depan, tentunya kita kembali melihat ke belakang ini karena berkaitan dengan bagaimana penataan sertifikasi sebelum pasca ratifikasi, sebelum ratifikasi. Tentunya ini harapannya dengan mengetahui, kita belajar dengan apa yang terjadi di belakang sebagai masukan kita untuk membenahi proses ke depan berkaitan dengan sertifikasi dan pengawasan. AIMO sudah mengatur bahwa AIMO ya melalui Kementerian Perhubungan tentunya kita di Indonesia sudah mengatur pendidikan kapal penangkap ikan dulu disebutnya ya melalui
Permenhub KM 09 2005, ya, kemudian melalui keputusan kepala badan, ya, itu nomor 105, ya, 106, 107 sampai 111 yang dikeluarkan pada tahun 2011 sampai dengan 2012, ya. Ini yang mengatur tentang tadi diklat-diklat yang berkaitan dengan Ankapin 1, 2, 3, kemudian Ankapin 1, 2, 3, dan diklat rating. Rating kenapa kami merahkan? Memang karena meskipun regulasinya ada, sampai dengan terakhir, ya, kita tidak pernah melaksanakan diklat yang namanya rating. Ini memang menjadi juga catatan kita, sementara memang kebutuhan di pelaut internasional juga cukup besar. Contohnya kemarin ada dari permintaan pemerintah Spanyol untuk kebutuhan rating di kapal penangkap ikan di Spanyol. Kemudian melihat dari yang ke belakang, sertifikasi memang yang dikeluarkan oleh Indonesia belum memang mendapat pengakuan internasional. Kenapa tidak? Salah satunya adalah belum keluarnya yang namanya sertifikat kewenangan. Nah, ini kewenangan atau Certificate of Endorsement yang nanti lagi-lagi berkaitan dengan pengawakan. Nah, dalam pengawakan nanti akan bunyi kewenangannya seperti apa. Ini tidak pernah muncul sehingga kalau istilah kita di darat, jadi SIM-nya itu belum berbunyi, Ankapinnya itu tidak berbunyi, dia bisa misalnya sebagai perwira atau nahkoda di kapal yang berukuran berapa dan bisa menangkap di daerah mana saja. Ini memang menjadi dilema sehingga lulusan-lulusan kita yang bekerja di luar negeri belum bisa menduduki jabatan-jabatan perwira. Tentunya ini menjadi catatan bagi kita semua untuk perbaikan ke depan. Kemudian ada wilayah kuning yang merupakan wilayah bersama, tentunya ini adalah Certificate of Proficiency atau kalau kita istilahnya itu sertifikat keterampilan yang mendukung daripada sertifikat kompetensi atau COC. Ada BST, kemudian ada BST KLM ya untuk kapal layar motor dan kapal perikanan, kemudian ada Advanced Firefighting atau AFF, ada Survival Craft Rescue Boat, ya, ada MFA, MC, dan tentunya lain-lain. Ini adalah merupakan sertifikat-sertifikat keterampilan yang juga dibutuhkan di kapal ikan sesuai dengan KM 09 2005, ya. Ini juga dibutuhkan untuk mendukung tentunya kompetensi bagi pelaut kapal penangkap ikan. Kemudian kita melihat bagaimana peraturan pengawakan. Peraturan operasional di Kemenhub sampai dengan terakhir kemarin sebelum keluarnya Permen KP yang baru, itu masih menggunakan Permenhub KM 46 tahun 96 tentang sertifikasi kelaik lautan kapal penangkap ikan. Nah, kalau kita lihat di sini memang kelihatan belum ada harmonisasi atau sinkron antara produk lembaga diklat dengan Ankapin, sementara kalau kita melihat regulasi yang mengatur tentang pengawakan, jadi kapal ikan itu masih diawaki oleh pemegang sertifikat SKK 60 mil, SKK 60 mil plus, kemudian mualim perikanan laut, ya, tingkat 1, 2, dan 3. Kalau untuk teknikanya, mesinnya, AMKPL, ahli mesin kapal perikanan laut, tentunya tingkat 1, 2, dan 3. Sehingga memang peraturan ini lama tidak mengalami amandemen atau perubahan menyesuaikan dengan KM 09 2005, artinya lembaga diklat dengan produk Ankapinnya, tetapi pengawakannya masih dengan produk mualim perikanan area laut. Jadi luar biasa memang tentunya upaya panjang ini dengan ratifikasi seperti yang kami sampaikan di awal tadi menjadi pintu atau start awal kita untuk kembali menata sistem sertifikasi dan pengawakan kapal perikanan. Menkomar ya sebagai kementerian koordinator yang di mana KKP berada di dalamnya memberikan effort ya yang sangat besar mendorong proses ratifikasi ini bisa dilaksanakan. Ini adalah gambar Pak Luhut yang berkunjung ke kampus kita di Pasar Minggu Politeknik KUP pada tanggal 2 Oktober 2019. Jadi sudah hampir 2 tahun.
sudah 2 tahun lewat ya, sudah 2 tahun lewat, datang menyerahkan ya dokumen ratifikasi STCWF 1995. Ya, dipilihnya Pasar Minggu tentunya sebagaimana juga tadi di awal sebagai lembaga pendidikan tertua, ya kita diharapkan bisa mengambil peran lebih besar ya sebagai dalam bentuk antisipasi ataupun proses standarisasi lembaga pendidikan ya termasuk sertifikasi dalamnya sesuai dengan STCWF 1995. Nah, tujuan ratifikasi itu sendiri, kita flashback, adalah yang pertama tentunya mendapatkan pengakuan internasional. Nah, jadi harapannya dengan kita meratifikasi ini, maka sertifikasi awak kapal ya yang sebelumnya belum mendapat pengakuan ini bisa diakui, ya, bisa diakui sehingga tentunya akan meningkatkan daya saing, ya, meningkatkan daya saing. Melalui daya saingnya bisa meningkat, maka standar pendidikannya, kurikulumnya ya harus kita benahi yang bisa memperluas lapangan kerja termasuk di pasar internasional tentunya. Nah, untuk itu tentunya menciptakan dasar hukum ya bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan prinsip-prinsip dan aturan yang seragam di bawahnya, turunannya maksudnya ya. Intinya adalah untuk keselamatan jiwa dan harta benda di laut. Kalau awak kapalnya kompeten, kapalnya berstandar, tentunya keselamatan jiwa dan harta benda di laut lebih terjamin. Yang berikut, tujuan daripada ratifikasi tentunya kita bisa mengoptimalkan tata kelola pengawakan kapal penangkap sebagaimana topik kita pagi hari ini, dan tentunya perlindungan hukum bagi awak kapal penangkap ikan yang bekerja di kapal penangkap ikan serta meningkatkan keselamatan bernavigasi, pelayaran, termasuk di dalamnya kegiatan penangkapan ikan. Kemudian standar keselamatan dan pengawakan. AIMO tentunya sebagai rumah induk ya, sebagai pusat dengan adanya STCWF ya, dan KKP sendiri posisinya tentunya ini adalah posisi ideal di mana kita dengan STCWF 95 ya, kita lihat yang bawah dulu, tentunya standar training ya, pelatihannya, sertifikatnya diatur di dokumen ini. Kemudian kalau di kapal niaga itu linear dengan STCW-nya ya, sama untuk standar pengawakan. Kemudian standar keselamatannya di kapal niaga dengan SOLAS, kita dengan Thermogenesis Protocol ya, Safety of Fishing Vessel. Nah, ini juga sedang proses ratifikasi, tentunya kita sama-sama mendorong untuk perbaikan dengan tujuan perbaikan tentunya, penataan kembali, mudah-mudahan bisa segera terwujud sehingga dokumen yang menjadi acuan internasional bisa lebih sempurna tentunya. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Perpres menjadi penanggung jawab pelaksana implementasi STCWF 95 di Indonesia. Kalau di niaga, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tentunya ini sebagai satu kesatuan ya, sistem kepelautan dan sertifikasi. Berikutnya, bagaimana kondisi pasca ratifikasi. Nah, kami coba desain dalam sebuah wagan, pasca ratifikasi tentunya dengan keluarnya Perpres tadi nomor 18, tahun 2019, kemudian PP nomor 27 tahun 2021 ya, kemudian Permen KP nomor 33 tahun 2021, tentunya komposisi dan penjelasan sertifikasi ini mengalami perubahan. Nah, kita lihat di kolom hijau ini di wilayah perikanan, COC kapal penangkap ikan yang semula hanya ankapin, adkapin, dan rating, ini mengalami penambahan dalam konsep. Ada yang namanya ahli penangkapan ikan dan ahli refrigerasi. Ini masuk dalam kategori COC atau Certificate of Competency. Tentunya ini sebagai informasi awal, kita-kita yang berada di lembaga diklat harus segera menyiapkan standar diklat, ya. 8 standar diklat untuk ahli penangkapan ikan maupun ahli refrigerasi. Kemudian
untuk menambah kompetensi pelaut kapal penangkap ikan, pelaut kapal perikanan ya, disesuaikan dengan Permen KP yang baru. Sertifikat keterampilan atau profisiensi ini ya mengalami insert penambahan ya, sebelumnya tidak ada COP yang mendukung di kapal perikanan, tetapi ini masuk dalam permen yang baru, ada namanya sertifikat BSTF ya, fishing vessel, kemudian operasional penangkap ikan, sertifikat keterampilan penanganan ikan, refrigasi penyimpanan ikan, kemudian perawatan mesin kapal perikanan dan operator radio. Tentunya ke depan masukan dari Indonesia nanti tentunya ini dalam bentuk sertifikat keterampilan ini bisa kita dorong sama-sama menjadi sertifikasi yang terregister dan diakui oleh AIMO ya. Jadi nanti posisinya bisa setara seperti SCRB, MEFA, EFF dan lain-lain. Kemudian sebelum kita berbicara tentang pengawakan, kami perlu menampilkan bagan ini karena harapan kami memang ke depan sistem penataan dan pengelolaan pengawakan dan kami antara kapal perikanan dan kapal niaga itu merupakan satu kesatuan. Dalam agenda di AIMO pada Februari 2020 kebetulan kami sempat menghadiri dalam Intersessional Working Group ya on the review of the STCWF Convention. Ini juga memang menjadi diskusi-diskusi dalam rapat resmi dalam beberapa delegasi dengan jelas menyampaikan bahwa fleksibilitas pelaut niaga dan perikanan harus diatur semudah mungkin. Tentunya dengan konsep dengan konsep satu rumah ya, dengan pengurusan di bawah KKP, dengan pengurusan di bawah perhubungan, ini sistem pengurusan tidak berarti harus berpisah. Karena kalau kita melihat rantai ini seperti demikian, misalnya beberapa alumni kita memang banyak yang meneruskan karirnya setelah di kapal penangkap ikan, mereka bisa moving atau melanjutkan karirnya di kapal niaga. Kemudian memang AIMO sebagai rumah utama, selain untuk kapal-kapal perikanan konvensi, selain dengan BST tentunya pelaut-pelaut perikanan juga harus dilengkapi dengan diklat-diklat profesiensi pendukung, yaitu ya EFF, ya SCRB, MEFA, radar, dan lain-lain yang akan mendukung pekerjaan dan kompetensi mereka saat bekerja nanti di atas kapal. Berikutnya adalah pasca ratifikasi, hal yang mendesak dilakukan adalah perlunya harmonisasi regulasi terutama dalam lembaga pendidikan. Kondisi pendidikan, kondisi lembaga pendidikan yang lulusannya mendapatkan sertifikat of kompetensi berupa ahli nautika kapal perikanan ya, itu tidak hanya berada di bawah KKP, tapi juga ada yang berada di bawah Kemendikbudristek. Tadi coba kami hitung itu kalau Politeknik saja ada sekitar 3 ya, Politeknik Pontianak, Lampung, dan Pangkep yang lulusannya juga mengikuti ANKAP ini. Untuk SMK juga cukup banyak, sehingga memang ke depan apakah mari sama-sama didorong regulasi yang dihasilkan oleh KKP ini bisa juga diadopsi dan dijalankan oleh lembaga pendidikan di bawah Kemendikbudristek, sehingga tentunya standar pendidikan pelaut kapal perikanan di Indonesia itu bisa sama dan standar. Kemudian yang berikut adalah BRSDM KP ini telah menerjemahkan standar pelatihan berdasarkan STCWF 95 ke dalam regulasi yang mengatur 8 standar diklat. Selanjutnya tentunya ke depan kita ya yang berada di lembaga pendidikan termasuk Politeknik KUP di dalamnya harus bisa mengatur bagaimana standar pelatihan tadi berdasarkan STCWF 95 itu bisa kita insert ke dalam mata kuliah menjadi sebuah kurikulum yang tentunya nanti akan
sama menjadi kurikulum yang berstandar kurikulum pendidikan ya, yang berstandar juga STCWF 95. Yang berikut adalah kondisi harmonisasi ke depan yang perlukan pasca ratifikasi ini memang adalah perlunya harmonisasi sehingga standar diklat tersebut itu dapat digunakan sebagaimana yang kami sampaikan tadi oleh seluruh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kompetensi bagi pelaut kapal perikanan, baik itu di KKP, baik itu di Kemendikbudristek. Selanjutnya, kaitan dengan pengawakan dan sertifikasi, tentunya jenis kapal ya, juga mempengaruhi kompetensi, sertifikasi, dan jumlah awak kapal ya, berkaitan dengan pengawakan. Berdasarkan PP 27 tadi, tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, kapal perikanan didefinisikan dengan kapal penangkap ikan, termasuk di dalamnya kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian eksplorasi perikanan, ya, kapal pendukung operasi penangkapan ikan, atau kapal pendukung operasi pembudidaya. Kemudian kapal perikanan itu sendiri, kapal penangkap itu sendiri tentunya terdiri dari beberapa kategori alat tangkap. Ada namanya kapal jaring lingkar, ya, kapal jaring tarik, kapal jaring hela, ya, kapal penggaruk, jaring angkat, alat tangkap yang dijatuhkan, insan, perangkap, pancing, dan tentunya alat tangkap yang lainnya. Berdasarkan spesifikasi kapal ini juga menjadi catatan bagi kita di lembaga pendidikan bagaimana membuat atau menciptakan lulusan yang memiliki skill atau kompetensi berdasarkan jenis kapal yang bermacam-macam ini. Kalau kita melihat di niaga, namanya kalau kita mirroring ya, belajar dengan saudara tua, jadi memang mereka sudah mulai diarahkan itu misalnya kalau lulusannya fokus di kapal Roro, misalnya Roro passenger, atau di kapal kargo, kapal tanker, memang itu mereka belajar spesifikasi secara mendalam, mulai dari prakteknya, ya, mulai dari kursus-kursus sertifikat keterampilan tambahan, ini didesain agar ya mereka fokus untuk satu kapal. Tentunya juga kami pikir bahwa memang konsen ke satu alat tangkap atau beberapa alat tangkap untuk terciptanya SDM yang handal, tangguh, saya pikir perlu sama-sama kita desain. Kemudian standar kualifikasi awak perikanan. Berdasarkan Permen KP yang baru, bagian dek itu ada beberapa parameter ya. Kualifikasi awak kapal itu berdasarkan ukuran panjang atau tonase kapal perikanan. Yang berikutnya adalah daerah operasi, kemudian susunan jabatan dan sertifikat yang diperlukan. Jadi ada 4 parameter yang menentukan kualifikasi awak kapal perikanan. Untuk bagian dek tadi kami ulangi ukuran kapalnya ya, bisa panjang atau gross tonasenya, kemudian daerah operasinya apakah di teritorial atau di HIC, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan. Untuk bagian mesinnya, daya dorong mesin kapal perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang diperlukan. Berikutnya, kompetensi awak kapal perikanan. Setelah kualifikasinya, kompetensinya masih sama, ya, nama COP, Certificate of Kompetensi atau keahlian, dan COP, Certificate of Proficiency atau sertifikat keterampilan. Sebelum kita membedah tadi pengelompokan ya, kalau kita baca kewenangan ya, kewenangan tadi per jenis sertifikat per level, saya pikir pengetahuan tentang informasi tentang pembagian zona juga untuk daerah operasi kapal ini berdasarkan UNCLOS ya, Indonesia dibagi ya 12 teritorial, kemudian zona tambahannya 24, zona ekonomi eksklusifnya 200 mil, dan tentunya di atas itu adalah HIC atau laut internasional. Indonesia berdasarkan regulasi ya, dasar hukum, undang-undang perikanan, dan seterusnya, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dibagi dengan ke dalam 11 BPP.
ya sampai dengan ZTE ya, dibagi dalam 11 WPP. Tentunya ini menjadi area yang harus kita siapkan SDM-nya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Untuk kemudian berdasarkan Permen KP nomor 18 2021, selain tadi WPP dibagi lagi jalur penangkapan. Nah, ini juga yang menentukan berkaitan dengan area operasi ya, setiap kapal kaitan dengan sertifikasi yang diberikan. Yang pertama adalah jalur 1A, ya, 2 mil laut diukur dari garis pantai, kemudian 1B, sampai dengan 4 mil di atas 1A ya. Kemudian jalur 2, perairan di luar jalur penangkapan ikan 1, ya. Kemudian jalur 3, dia adalah di luar jalur penangkapan 1 sampai dengan zona ekonomi eksklusif. Kalau kita lihat ya sebaran kapal-kapal perikanan kita di WPP NRI dan jalur penangkapannya yang paling padat memang di 712 di Jawa dan di Arafura ya 18, kemudian aktivitas rendah itu di 714 di Banda dan di 17 di atas di Pasifik ya, di atas Jayapura, Papua. Tentunya data ini akan menjadi dalam diskusi penyusunan permen kemarin menjadi pertimbangan dalam hal penentuan kewenangan dan leveling sertifikat bagi kapal perikanan. Ini adalah potret yang kami tampilkan adalah potret kapal perikanan konvensi ukuran lebih dari 300 GT dan kapal perikanan non-konvensi untuk yang ukurannya kurang dari 300 GT. Sebagai tambahan informasi, AIMO dengan STCWF-nya tentunya hanya mengatur atau memberikan standar minimal bagi awak kapal yang akan bekerja di kapal konvensi atau yang ukurannya lebih dari 300 GT. Sementara untuk ukuran di bawahnya tentunya diserahkan untuk diatur sesuai dengan standar nasional. Dengan ratifikasi ini dan dengan Permen KP ini tentunya lulusan lembaga pendidikan KP harapannya bisa berkontribusi di kapal, baik kapal dalam negeri maupun luar negeri yang berukuran konvensi. Kemudian pengaturan ukuran kapal bagian dek berdasarkan Permen KP kemarin sudah di leveling ya, atau dikelaskan. Untuk yang paling atas tentunya kapal yang berukuran lebih dari besar atau sama dengan 300 GT. Kemudian level berikutnya adalah 100 sampai dengan 300 GT. Kemudian level berikutnya adalah 30 sampai dengan 100 GT. Berikutnya adalah ukuran kapal 5 sampai 30 GT dan terakhir tentunya kapal yang ukurannya lebih kecil dari 5 GT. Untuk mesin, kapal konvensi adalah kapal yang dikategorikan mesinnya itu lebih besar atau sama dengan 750 kW atau 1005 HP. Kemudian untuk level di bawahnya, Permen KP kemarin sudah membagi, yang pertama adalah 300 sampai 750 kW, kemudian 100 sampai 300 kW, dan terakhir 50 sampai 100 kW, dan paling kecil dari 100 kW tentunya. Yang berikutnya adalah tidak kalah penting menjadi catatan kita, persyaratan bekerja di atas kapal perikanan tentunya berumur 18 tahun, memiliki buku pelaut, memiliki sertifikat kompetensi ya, memiliki kompetensi, kemudian sehat jasmani dan rohani, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, memiliki perjanjian kerja laut dan dilakukan sijil. Sehingga kalau ini lengkap tentunya untuk lebih menjamin keberadaan pelaut kapal perikanan. Berikutnya adalah kompetensi awak kapal perikanan itu sendiri. Untuk keahlian awak kapal perikanan bagian dek berdasarkan Permen KP kemarin dibagi atau ada beberapa level ya, ada beberapa jenis sertifikat. Yang pertama adalah ahli nautika kapal perikanan tingkat 1, kemudian ahli nautika kapal perikanan tingkat 2, berikutnya adalah ahli nautika kapal perikanan tingkat 3, dan ahli penangkapan ikan. Nah,
ahli penangkapan ikan ini sengaja kami beri tanda merah memang karena ini merupakan penambahan. Kalau yang lain hanya perubahan nama dari kapal penangkap ikan menjadi kapal perikanan. Tentunya ahli penangkapan ikan ini juga menjadi catatan kita di lembaga pendidikan karena dia jatuhnya sebagai sertifikat keahlian, maka kompetensi nanti akan turun ke bawahnya kurikulum ya, kemudian sarana prasarana ini harus kita siapkan di lembaga diklat sehingga kita lembaga diklat mampu menerjemahkan Permen KP ini menyiapkan SDM yang tentunya kompeten sebagai ahli penangkapan ikan. Untuk bagian mesin itu sendiri, ahli teknika kapal perikanan tingkat 1, kemudian ahli teknika kapal perikanan tingkat 2, dan ahli teknika kapal perikanan tingkat 3. Yang berikutnya adalah rating kapal perikanan tentunya selain perwira dan nahkoda. Ini juga masih sama dengan regulasi yang lama, hanya ada penambahan ahli penangkapan ikan. Keterampilan awak kapal perikanan, yang pertama adalah basic safety training, ya ini BSTF juga dalam dokumen yang lama juga sudah termasuk, ada operator radio, yang berikutnya adalah 2345 ini merupakan penambahan dari permen yang baru, operasional penangkapan ikan, ya, sertifikat keterampilan penanganan ikan, refrigerasi penyimpanan ikan, kemudian perawatan mesin kapal perikanan. Berikutnya adalah sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika, nelayan bidang teknika, dan kecakapan nelayan. Ini disiapkan untuk kapal-kapal yang berukuran kurang dari 5 GT. Tentunya sertifikat keterampilan ini juga harus segera kita siapkan standar diklatnya sebagai bagian daripada antisipasi dan penyiapan SDM sesuai dengan regulasi permen yang telah dikeluarkan. Kemudian setelah kita bicara sertifikasi, yang berikutnya adalah jabatan, susunan jabatan awak kapal perikanan. Kalau susunan jabatan awak kapal perikanan itu di bagian dek tentunya ada nahkoda, kemudian ada ahli penangkapan ikan atau fishing master, perwira, dan anak buah kapal. Kalau kita baca hukum maritim tentunya perwira adalah di luar nahkoda ya, mualim, kemudian kepala kamar mesin, masinis, operator radio, dan quality control. Nah, quality control juga ini adalah menjadi istilah yang baru di dalam permen kemarin. Ini juga menjadi catatan kita ya untuk disiapkan. Kemudian ABK terdiri dari beberapa jabatan, ada yang namanya serang ya atau ABK senior ya. Kemudian kelasi. Nah, ada lagi posisi berikutnya dia namanya operator mesin pendingin dan juru minyak. Jadi kalau istilahnya mungkin nanti juru minyak itu sebagai ABK kayak kelasi ya, ABK mesin paling junior ya, paling bawah, kemudian di atasnya bisa saja mungkin ABK senior sebagai operator mesin pendingin tentunya setelah dia mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mesin pendingin. Kemudian sekilas susunan jabatan awak kapal perikanan bagian dek ya untuk kapal berukuran lebih dari 300 GT. Ya, ada yang namanya nahkoda, kemudian ahli penangkapan ikan ya. Kemudian perwira mualim 1 dan mualim 2, levelnya 2, perwira quality control, operator radio, dan anak buah kapal. Untuk bagian mesin, kepala kamar mesin, masinis 2, masinis 3, kemudian ABK-nya terdiri dari operator mesin pendingin dan juru minyak. Ini menjadi tentunya nanti menjadi aturan yang kita tunggu-tunggu. Selama ini kan perwiranya ya kadang-kadang hanya nahkoda, kemudian mualim, sementara ukuran kapalnya juga cukup besar. Tentunya ke depan regulasi ini menjadi catatan dan harus dilaksanakan oleh pemilik kapal dan dipatuhi oleh pelaut itu sendiri. Berikutnya adalah jabatan dan sertifikat keahlian ya. Di bagian dek tadi sudah, jadi ada nahkoda, sertifikatnya apa? Untuk kapal 300 GT harus angkapin 1. Untuk mualim 2-nya, saya kembali ke untuk mualim 2-nya dia boleh boleh menggunakan angkapin 2.
Nah, tentunya dengan menggunakan BST. Kemudian ahli penangkapan ikan dalam tanda kutip boleh dirangkap oleh nahkoda. Untuk yang bagian mesin tentunya kepala kamar mesin tingkat 1, kemudian masinis 2, ahli nautika kapal perikanan tingkat 1 ya, dan masinis 3 untuk ahli nautika kapal perikanan tingkat 2. Di bawahnya ada ABK operator mesin pendingin dan ABK juru minyak. Meskipun memang dalam Permen KP kemarin ini juga menjadi catatan yang nanti menjadi masukan dan koreksi untuk perbaikan, karena misalnya untuk ABK dia naiknya di kapal konvensi, sementara BST-nya misalnya diperbolehkan menggunakan BST F2 gitu ya, untuk BST level di bawah. Harusnya dia diwajibkan menggunakan BST level 1 karena memang kapalnya adalah kapal konvensi. Kalau BST 1 dengan latihan keselamatan yang lebih lengkap, meliputi pemadaman api besar, kemudian penggunaan skoci dan lain-lain tentunya. Yang berikutnya untuk kapal berukuran 100 GT sampai dengan 300 GT, saya percepat saja di bagian ini memang sekedar informasi. Kemudian nahkoda ahli penangkapan mualimnya masih tetap 1 dan 2, perwira dan ABK. Kemudian masinisnya dia cuma kepala kamar mesin, masinis 2, kemudian operator mesin pendingin dan juru minyak. Jabatannya kurang lebih sama juga, ya, hanya sebentar, dia hanya masinis 2, kemudian ahli penangkapan ikan juga dapat dirangkap oleh nahkoda. Untuk kapal 30 sampai 100 GT, ya, mualimnya 1, cukup kepala kamar mesin dan ABK operator mesin pendingin. Operator radio dapat dirangkap oleh nahkoda atau mualim. Kemudian untuk 5 sampai 30 GT, operator radio juga tanda kutip bisa dirangkap anak buah, kepala kamar mesin, juru minyak, ya. Ini untuk komposisi kru, artinya kebutuhan krunya bisa kita hitung. Kalau 5 sampai 30 GT krunya berapa orang, untuk 30 sampai 100 GT krunya berapa orang. Meskipun memang ini perlu juga nanti akan kami beri masukan, karena ternyata setelah kami baca memang masih terjadi tumpang tindih antara duplikasi ya ahli nautika kapal penangkap tingkat 3 ini, kapal perikanan tingkat 3 dengan kecakapan nelayan. Kemudian untuk kapal lebih kecil dari 5 GT, anak buah kapal ya, tanpa KKM dia langsung juru minyak. Nahkoda, operator radio bisa dirangkap, ABK klasi dan juru minyak tentunya untuk yang bagian mesinnya. Setelah melihat tadi tabel-tabel yang berdasarkan kami menerjemahkan Permen KP, memang masalah tumpang tindih kewenangan ahli teknika kapal perikanan tingkat 3 dengan kecakapan bidang nelayan bidang teknika ini masih perlu sama-sama kita lihat kembali, di mana tadi terlihat bahwa kecakapan nelayan bidang teknika juga dapat disijil pada kapal berukuran 100 sampai 300 kW, itu sama dengan ahli teknika yang juga bekerja di kapal berukuran disijil di kapal yang berukuran 100 kW sampai 300 kW. Nah, ini memang masih tumpang tindih, tentunya nanti akan menjadi catatan kita semua. Kemudian sekilas ini adalah bentuk sertifikatnya ya, desainnya berdasarkan STCWF ini, sehingga bisa berlaku tentunya nanti di pasar internasional yang dilengkapi tentunya dengan sertifikat kewenangan. Ini untuk yang tingkat 1 teknikanya, kemudian ini sertifikat ahli penangkapan, kemudian ini adalah rating ya, yang juga dapat digunakan sebagai quality control, kemudian sertifikat keterampilan ya, sertifikat keterampilan BSTF 1 dan BSTF 2, kemudian yang BST 1 300 GT, yang BSTF 2 untuk 30 sampai 300 GT. Ini tadi yang menjadi catatan. Kalau misalnya nelayannya ambil BSTF 2 tetapi ternyata dia mau naik di BSTF 1,
naik di kapal konvensi, maka dia harus menggunakan BSTF 1. Tentunya ini memang perlu dilihat lagi, sehingga nelayan tentunya tidak mengalami kesulitan apabila misalnya dia hanya memiliki BSTF 2, tetapi akan naik ke kapal yang berukuran konvensi gitu. Kemudian sertifikat keterampilan, ya, ada penanganan ikan, kemudian sertifikat keterampilan operasional penangkapan ikan, ya, sertifikat keterampilan harus dimiliki oleh serang ataupun kelasi. Kemudian perawatan mesin dan refrigerasi ini untuk dimiliki oleh ABK yang bertugas di bagian mesin sebagai juru minyak atau sebagai operator mesin pendingin. Kesimpulan dan penutup. Tentunya desain sistem sertifikasi dan pengawakan kapal perikanan ini sebagai harapannya nanti akan menjadi satu kesatuan dengan pelaut kapal niaga untuk fleksibilitas antara keduanya. Salah satunya tentunya dengan sistem One Seafarer Code, ya, satu Seafarer Code yang digunakan. Harmonisasi dengan Kemendikbudristek untuk penyusunan 8 standar diklat yang sesuai dengan konten STCW 95, ya, tentunya nanti akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang nantinya harus sejalan dengan penyiapan standar sarana dan SDM yang sesuai standar pula. Tentunya ini untuk tujuan mengakomodir lembaga-lembaga pendidikan lain yang juga lulusannya mendapatkan ANKAPIN dan ADKAPIN sehingga satu standar yang bisa digunakan. Berikutnya adalah sertifikat keterampilan atau COP, ya, COP ini produk Permen KP 33 tahun 2021 perlu segera disusun standar diklatnya, ya. Di samping itu tentunya karena ini baru produk nasional, maka perlu akselerasi untuk mendorong sertifikat-sertifikat ini menjadi COP yang berlaku secara internasional. Beberapa jenis sertifikat keterampilan itu di BNSP juga sudah berproses, tentunya perlu didesain, ya, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Berikutnya adalah kewenangan pengawakan untuk level ADKAPIN tadi 3 tadi, perlu kami sampaikan bahwa masih tumpang tindih dengan kewenangan kecakapan nelayan bidang teknika. Secara umum kajian mendalam untuk kesesuaian tiap level tentunya masih perlu dilakukan secara lebih mendalam. Rekomendasi dukungan ke lembaga diklat untuk memenuhi standar prasarana dan approval lembaga diklat sangat dibutuhkan sehingga pelaut kapal penangkap ikan yang dihasilkan memenuhi standar atau memenuhi persyaratan. Kemudian setelah kelembagaan sudah siap, pemerintah dapat segera melakukan komunikasi G2G, ya, government to government, untuk proses selanjutnya tentunya agar pelaut kita mendapatkan recognize atau pengakuan dari negara pengguna pelaut perikanan Indonesia. Pertimbangan, diskusi dan kajian yang melibatkan seluruh stakeholder di KKP dalam rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kapal perikanan. Demikian, tentunya terima kasih sharing kita pagi hari ini, ya. Semoga awak kapal perikanan Indonesia semakin kompeten dan mampu bersaing dalam hal kompetensi dan administrasi kepelautan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait paparan yang baru saja disampaikan oleh Bapak. Pertanyaan pertama, di bagian awal terlihat belum sesuai antara produk lembaga diklat BRSDM KP dengan sertifikat ANKAPIN 1 dan ADKAPIN 1, namun kenapa penerapan di pelabuhan masih memperbolehkan penggunaan SKK 60 mile dan bahkan bisa mengawaki kapal yang berukuran hampir 200 JT. Pertanyaan kedua Bapak, kenapa sertifikat kompetensi ANKAPIN dan ADKAPIN 1 yang dasar hukum penyelenggaraannya berdasarkan Permen Hub KM nomor 9 tahun 2005 namun belum mendapat pengakuan secara internasional? Pertanyaan ketiga, lanjutan dari pertanyaan kedua tadi Bapak, agar ANKAPIN dan ADKAPIN ini kebijakannya bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh unsur diperlukan kolaborasi,
Idealnya seperti apa? Mohon penjelasannya, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Ya, saya coba jawab satu persatu ya. Tentunya saya kembali izin share screen ya. Saya share screen lagi. Saya kembali tadi ke slide awal tadi ya pertanyaannya. Sebentar, close lagi dia. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sebentar. Saya tadi kembali ke slide awal tadi karena tadi menarik pertanyaannya. Memang ini sama juga menjadi hal lama yang menjadi concern kami dan pertanyaan kami ya, dan menjadi diskusi kami di prodi penangkapan. Kenapa misalnya lembaga pendidikan ini bukan cuma Ankapin 1, Atkapin 1 ya, tapi tentunya dengan Ankapin 2, dengan Atkapin 2, Ankapin 3, Atkapin 3, tapi memang kenyataannya di lapangan nelayan kita sampai dengan 2 tahun kemarin ya, itu masih diperbolehkan dia berlayar misalnya dengan SKK, padahal regulasi yang mengatur sertifikasi ini dengan KM 09 2005 karena memang Mbak Ririn, tentunya hadirin juga yang pemirsa, dengan Permen Hub 46 tahun 96 ini yang mengatur tentang sertifikasi ke laik lautan kapal penangkap ikan, ini masih berbunyi secara dasar hukum ini masih sah, karena memang yang berbunyi adalah surat keterangan kecakapan 60 mil, SKK 60 mil, kemudian SKK 60 mil plus, kemudian masih MPL tingkat 1, 2, 3, kemudian masih ahli AMKPL ya, ahli mesin kapal perikanan legal laut tingkat 1, ya memang ini memang lama tidak mengalami pembaharuan. Tentunya ini mungkin menjadi catatan sejarah juga bagi kita bahwa memang harus kita akui proses panjang ratifikasi ini menghabiskan energi kita sehingga kita lupa melihat atau memperbaharui aturan-aturan yang berkaitan dengan tadi sertifikasinya. Jadi sertifikasinya sudah harus menggunakan Ankapin, tetapi ternyata sertifikat laik laut dan pengawakannya masih secara hukum masih tertulis boleh menggunakan MPL. Oke, kemudian pertanyaan kedua ya Mbak Ririn, kenapa sertifikat kompetensi dan catat Ankapin 1 yang dasar hukumnya namun belum mendapat pengakuan internasional? Oke, saya kembali lagi memang ke slide ini. Ankapin kita memang ceritanya panjang itu ya, bagaimana mendapat pengakuan internasional. Satu, dasar hukum pendidikan kita sebelum ratifikasi kita masih menggunakan yang namanya dasar hukumnya Permen Hub KM 09 tahun 2005. Sehingga ini memang kalau dunia internasional atau pengguna pelaut perikanan kita di luar, ini masih melihatnya adalah regulasi nasional. Meskipun dalam penyusunan KM 09 itu memang sudah mengadopsi dari STCWF itu sendiri, sehingga memang setelah proses ratifikasi, kalau untuk lembaga pendidikan tinggi memang penyesuaiannya cukup siap karena memang sudah mengacu ke adopsi STCWF yang Permen Hub KM 09 ya. Tetapi tentunya karena ini masih berbunyi, maka memang itu merupakan satu kendala besar untuk mendapat pengakuan di luar negeri, di internasional. Yang berikutnya adalah menjadi concern atau penyebabnya adalah belum keluarnya yang namanya Certificate of Endorsement atau pengukuhan atau kewenangan. Ini juga memang menjadi catatan. Dengan belum keluarnya ini, kalau istilahnya pemirsa sekalian hadirin, COC-nya ini merupakan Ankapinnya ini merupakan bukti pelaut tersebut telah menyelesaikan diklat, tetapi kewenangannya dia bisa mengawaki kapal berukuran apa dan berlayar di mana saja itu tercantumnya di COC atau di COE atau Certificate of Endorsement atau kewenangan. Sehingga memang ini juga adalah hal yang ditunggu oleh pelaut-pelaut kita. Mudah-mudahan dengan ratifikasi, dengan perbaikan tata kelola yang ibaratnya sekarang berlari dengan kencang, mudah-mudahan tentunya harapan para pelaut perikanan ya
sertifikat kompetensi, sertifikat of endorsement atau kewenangan ini pengukuhannya bisa keluar bersamaan dengan COC-nya, NKP-nya, dan tentunya tertulis STCW 95 dan sertifikat tersebut dapat digunakan di internasional. Kemudian pertanyaan ketiga ini saya lihat masih ada lanjutannya dengan pertanyaan yang kedua, tentunya bagaimana agar kebijakan sertifikasi dan pengawakan ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh unsur, ya. Kalau kita melihat memang yang mendesak juga adalah perlu segera dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait sehingga memang produk hukum dari KKP ini bisa juga diadopsi dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang tidak hanya berada di KKP. Artinya satu standar, selain satu standar, nantinya satu civil code, sehingga memang pelaut yang dilahirkan atau yang diciptakan oleh lembaga pendidikan adalah pelaut yang berstandar internasional, kemudian pelaut yang mendapat pengakuan internasional, dan tentunya pelaut yang bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Demikian Mbak Ririn, saya pikir 3 pertanyaannya tadi sudah kami jawab. Terima kasih, tentunya kami sampaikan ke moderator Mbak Ririn atas alokasi waktu yang dijadwalkan ke kami. Ini hanya sebagai pemantik tentunya dan diskusi bagaimana sistem tata kelola pengawakan yang hari ini saat ini tentunya ada harapan titik cerah dengan ratifikasi, kemudian dengan regulasi-regulasi yang turunannya. Tentunya ini merupakan produk yang sama-sama kita amati, sama-sama kita simak, dan tentunya bisa memberi masukan untuk perbaikan tata kelola dan sertifikasi pengawakan kapal perikanan ikan. Yang tujuannya tadi sebagaimana kami sampaikan di closing tadi, untuk kalau bahasa kami itu semoga awak kapal perikanan Indonesianya kompeten, mampu bersaing dalam hal yang kompetensi, dan administrasi kepelautannya mendukung. Terima kasih banyak atas kesempatannya, hadirin sekalian juga terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bahari, jawaban Bapak Rahmat Mualim tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam AUP Voice minggu ini. Bapak Rahmat Mualim, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dalam AUP Voice pagi ini. Saya, Rini Rosita, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus AUP Voice dan salam AUP WF.